Nah, pemirsa, bagaimana sebenarnya pemahaman dinamika gencatan senjata antara Israel dan Hamas? Kita akan simak bersama Anggi Hasibuan. Silakan, Anggi. Ya, terima kasih Valen, bahwa kita akan coba melihat ya kabar terbaru bahwa kondisi terkini dari gencatan senjata Hamas Israel yang hanya seperti angan-angan, kalau bisa dibilang seperti itu. Karena meski Hamas ini menyepakati proposal gencatan senjata, namun Israel justru terus melakukan serangan dan kini difokuskan justru ke Rafah. Kalau kita simpulkan, mungkin kondisinya seperti ini. Jadi Amerika menyebut bahwa poin perjanjian gencatan senjata menguntungkan, kemudian tinggal tunggu Hamas setuju. Tapi ketika Hamas setuju, Israel menolak dan memerintahkan warga Palestina untuk meninggalkan Rafah. Menyerang Rafah adalah luar batas kemampuan Amerika, lalu kemudian sekarang Hamas yang disalahkan. Begitu bukan? Mungkin seperti itu ya. Nah pemirsa, gencatan senjata yang menurut Hamas ini disetujui pada Senin 6 Mei 2024 adalah mencakup pertukaran tahanan Israel Palestina dalam 3 tahap. Kami tampilkan ini adalah fase yang pertama pemirsa, bahwa fase yang pertama mencakup periode gencatan senjata selama 42 hari. Hamas akan membebaskan 33 sandera sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Ini juga termasuk penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza dan memberikan waktu bagi warga Palestina untuk bergerak ke selatan atau dari selatan ke utara. Nah kemudian fase selanjutnya, fase kedua, seperti yang Anda saksikan ini, isi dari perjanjian adalah akan memulihkan ketenangan di Gaza dan pasukan Israel juga akan ditarik sepenuhnya. Di sini tentara Israel yang disandera akan dibebaskan sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina. Lalu fase yang ketiga adalah saat pertukaran selesai dan rekonstruksi dengan diawasi Qatar, Mesir dan PBB. Dalam periode ini juga seharusnya mengakhiri blokade penuh di jalur Gaza. Faktanya apa pemirsa? Faktanya Israel jelas menolak semua persetujuan Hamas ini. Kita simak informasi berikutnya dari pihak Israel, bahwa menurut Israel perjanjian yang disetujui dengan Hamas ini masih sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Israel. Pihak Israel justru menyebut persetujuan perjanjian oleh Hamas ini sebagai tipu muslihat. Menurut mereka seperti itu. Jadi ini sengaja dilakukan agar Israel terlihat seperti pihak yang menolak kesepakatan. Meskipun demikian, pemerintah Israel mengatakan akan tetap mengirimkan delegasi mereka untuk mediator atau bertemu para mediator untuk membahas proposal gencatan senjata terbaru. Lalu pemirsa, Kabinet Perang Israel dengan suara bulat ini memutuskan bahwa mereka juga akan terus melanjutkan operasi di Rafah untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas untuk mempercepat pembebasan para sandera dan juga arah tujuan dari perang mereka. Sehingga seperti yang kita lihat bahwa kini Israel terus menyerang ke wilayah Rafah dengan dalih melanjutkan aksi militer untuk menghancurkan sisa-sisa sayap militer Hamas di Rafah. Poin ini juga yang menjadi perbedaan dalam pembicaraan gencatan senjata di Kairo pekan lalu, di mana Israel tetap ingin punya hak untuk meneruskan operasi militer mereka. Lalu respons sekutu utama Israel bagaimana? Amerika begitu maksud saya ya. Yang sekarang sepertinya juga bingung ini melihat tingkah Israel yang memilih untuk menyerang Rafah. Jadi Gedung Putih sendiri ini sangat berhati-hati merespons situasi, khususnya serangan di Rafah dan menyampaikan kekhawatiran mereka. Biden sendiri bersikap tidak ingin operasi Rafah dilanjutkan karena menimbulkan resiko lebih besar bagi warga Palestina yang berlindung di sana. Apalagi dengan tuntutan dari dalam negeri Amerika Serikat yang juga ingin tercipta gencatan senjata. Tapi Amerika juga tidak secara tegas melarang Israel. Jadi untuk menghukum, dalam tanda kutip begitu ya, untuk menghukum Israel, Amerika memutuskan menahan pengiriman senjata dan amunisi ke Israel sebagai bentuk protes terhadap ulah Israel yang sudah dibilang jangan menyerang warga sipil tapi masih juga dilakukan dan masuk ke Rafah. Sedangkan dari PBB, sikap mereka sangat menyayangkan komunikasi yang sudah berminggu-minggu untuk perdamaian di Gaza ini ternyata tidak menghasilkan gencatan senjata, bahkan kini Israel berani masuk ke Rafah dan menyerang warga sipil. Sekjen PBB Antonio Guterres meminta agar Israel menghentikan agresi militer di Rafah dan minta gencatan senjata segera dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.